izin record dulu ya. Gimana? Boleh. Nah, ini kan tentang teknologi. Menggunakan fitur yang sudah dipelajari pada waktu Google Docs-nya. Mengetik, input gambar, bold, dan lain sebagainya. Nah, ini ada yang mengirimkan dalam bentuk website ya. Ada yang mengirimkan dalam bentuk link, ini masih belum seperiksa. Kemudian ada yang beberapa menggunakannya dari bentuk gambar atau PDF. Nah, saya tertarik dengan yang ini nih. Joshua Prima, ada nggak di sini Joshua Prima? Di Zoom. Ayo Joshua, ada nggak nih Joshua? Oke, yuk coba dijawab dulu yuk nih. Nah, kalau nih kita perhatikan nih, saya bilang menarik. Ini memang menarik untuk dilihat latarnya. Benar nggak sih? Benar ya, latar belakangnya itu menarik. Tapi ini kalau kita perhatikan sesuai tidak dengan latar dengan isinya? Maksudnya kan kalau kita lihat lebih menarik latarnya daripada isinya. Isinya jadi tertutup nih. Benar tidak nih Joshua? Ayo coba beri tanggapan dulu yuk sama teman-teman yang lain nih. Ayo di sini kan saya nggak ada marahin, kita mau belajar dulu nih. Nah ini kalau kita perhatikan, ini gambarnya menarik banget. Tetapi gambarnya itu atau latar belakangnya itu lebih dominan atau lebih bagus lagi daripada isinya. Jadi isinya itu tertutup. Ada warna hitam dicampur dengan warna hitam lagi. Jadi kalau ingin membacanya kita harus lebih fokus lagi nih. Ini udah maksimal sampai dipluskan. Itu pun masih sulit untuk dibaca. Nah, tugasnya saya berikan lagi, tapi bukan untuk nilai tugas, untuk nilai tambahannya. Setuju atau tidak? Tugasnya itu adalah jelaskan tentang diri kamu sendiri, buat dalam bentuk paragraf, masukin gambar kamu ke dalamnya. Paham? Saya kasih kebebasan, masukin tentang apa aja tentang diri kamu, apa yang kamu suka, tapi dalam bentuk paragraf. Seperti begini tugasnya. Masukin gambarnya, dan ada isinya tentang diri kamu sendiri. Ini adalah untuk nilai tugas yang untuk sekarang nilai tambahan untuk ujian nanti. Setuju? Boleh ya? Nah, jadi kalau yang untuk nilai tambahan itu tidak wajib dikerjakan. Jika misalnya menurutnya bisa dapat 100 atau bisa dapat nilai yang bagus, itu tidak ada masalah. Tapi alangkah lebih baik lagi dikerjakan. Boleh? Boleh ya? Nah, kalau untuk yang online gimana nih? Setuju atau tidak nih? Saya kasih kebebasan nih untuk anak kelas 7B. Sekarang saya ngajar kelas 7A. Anak kelas 7B soalnya adalah seperti begitu. Wait, saya buka 7B. Ini ya di bawahnya ya. Oke, niti. Nah, ini masih 12 yang ngerjain nih. Makanya saya bingung nih sebenarnya. Kita ujian kan hari Jumat, benar ya? Kita ujian hari Jumat minggu depan. Jadi saya ngajar anak kelas 7B ini di hari Sabtu minggu depan. Jadi mereka kan tidak dapat belajarnya lagi. Benar ya, Mak? Ngerti maksud saya nggak sih? Nah, kita kan kelebihan satu, mereka jadi kurang satu. Kalau saya kasih topik baru lagi, mereka jadi tidak dapat nih. Contohnya nih, dia masukin gambar terus dijelasin tentang dirinya sendiri dalam bentuk paragraf. Nah, gambarnya itu gambar yang paling menarik buat kamu. Oke, saya udah buat tapi banyak juga ya yang kasihnya gambar-gambar kayak gini. Nah, saya 2 minggu lagi ujian, benar. Kita 2 minggu lagi ujian untuk anak kelas 7. Ujian TIK-nya itu, wait ya, ini saya buka ya. Nggak bisa, nge-lag. Untuk anak kelas 7, ujian TIK-nya itu kalau saya nggak salah itu di hari
Tanggal 7 Desember nih, ini. Oke, sorry. Nah, di hari Jumatnya minggu depan kita langsung ujian TIK dari jam 10 sampai jam 12. Nah, ujiannya itu online atau offline. Nah, ini yang masih sebelum tahu ya. Tapi dengar-dengar dari teman-teman juga yang seperguruan, yang ngajar juga, ada beberapa sekolah yang semua muridnya udah masuk ke sekolah untuk ujian. Jadi siapin aja dirinya, semua kita masuk ke sekolah. Ujiannya, paham nggak masuk, Sir? Nah, jadi nanti mulai dari ujian semester ini ada beberapa sekolah yang langsung semua muridnya itu masuk ke sekolah dan ujiannya di sekolah. Nah, kita nggak tahu gimana peraturan dari sekolah kita, tapi kita lihat aja dulu nanti bagaimana. Kalau dari murid kayaknya doainnya itu adalah ujiannya online di rumah, benar ya? Ujiannya online di rumah. Nah, jadi ini kita buka dulu salah satu nih, tugas dari anak kelas 7B. Nah, ini ya. Yang saya minta itu adalah menjelaskan tentang dirinya sendiri. Nah, ini ada penjelasannya, kemudian masukin gambarnya, dibuat semenarik mungkin. Dibuat semenarik mungkin. Nih, dia lahir tahun berapa, panggilannya itu bagaimana. Nah, ini ada gambarnya dan lain sebagainya. Nah, dibuat seperti begini ya. Boleh? Boleh ya? Nah, kan kalau misalnya kita mau masukin gambar, yang kita masukin pasti gambar kita yang paling bagus. Benar ya? Dibuat gambarnya yang paling bagus. Nah, sekarang yuk coba boleh sambil dipraktekin aja yuk. Kita sambil dipraktekin aja. Contohnya saya juga buat nih. Ayo, semuanya ada bawa handphone tidak? Yang depan nggak ada. Ada 2 orang yang nggak bawa ya? Sama yang belakang juga ya? Oke, nah ini kalau mau dikerjakan boleh dikerjakan sekarang. Sambil dikerjakan nih, kalau misalnya ada yang mau ditanyain boleh juga. Kita hari ini bebasnya tapi tentang dalam hal komputer nih. Oke, ini kita sambil praktekin aja deh atau mereview pelajaran kita kemarin tentang Google Dokumen atau Google Docs. Nah, sambil dikerjain aja tugasnya nih. Kan kalau misalnya tugasnya itu adalah menjelaskan tentang dirinya sendiri. Nah, untuk membuat judul ke tengah, kita udah belajar menggunakan yang namanya rata tengah. Ini rata tengah. Kemudian dibuat aja nih, menjelaskan tentang diri sendiri. Nah, kemudian kalau namanya judul itu adalah dipertebal dan ukurannya lebih besar dari isinya, benar ya? Nah, ini kita buat aja nih 18. Nah, di minggu lalu kita udah belajar yang namanya itu adalah sisipkan, benar ya? Kita udah belajar namanya sisipkan. Di sini kita enter. Nah, ini ada tulisan namanya itu sisipkan. Ayo sambil dipraktekin boleh ya? Sambil dipraktekin juga boleh. Nah, tapi untuk ini sisipkan. Kemudian di sini ada gambar bagi yang menggunakan dari handphone. Nah, kalau misalnya, kalau menggunakan dari laptop atau komputer, itu namanya sisipkan. Tapi kalau dari handphone yang mana? Ayo, kalau dari handphone, untuk sisipkan itu bagian mana nih? Ada tanda plus. Oke, ada tanda tambah di bagian yang atasnya. Benar ya? Ada tanda tambah di bagian atasnya. Oke, sorry. Dari handphone jaringan nggak menerima nih. Oke, wait ya. Ini saya lagi muter-muter terus nih di dalam handphonenya. Karena jaringannya nggak bisa. Oke, wait ya. Saya nggak ada paket pula loh. Nah, contoh nih, saya menjelaskan tentang diri sendiri. Kita masukin aja gambar kita. Masukin gambarnya gimana, Seh? Nah, dari tanda tambah itu, di bagian paling atas ada tulisannya
Nah, itu ada bacaan sisipkan. Nah, kalau dari handphone, kalau nggak salah ada 3 bagian, benar ya? Dari foto, dari kamera, sama dari web. Benar atau tidak? Benar ya? Nah, di minggu lalu kita sudah belajar kalau dari foto itu maksudnya gimana? Diambil dari galeri. Kalau dari kamera, kita langsung selfie atau foto langsung ya. Kalau dari web, kita ngambilnya dari website. Nah, sama juga seperti gini, upload dari komputer itu maksudnya dari galeri, telusuri internet itu ya berarti dari internet, dan ini kamera berarti dari kamera. Nih contohnya, sambil dari internet aja nih, menjelaskan tentang diri sendiri. Contohnya sebut aja, nah sebut aja nih Kota Medan aja nih. Maskot Kota Medan itu apa ya? Oke, ini ya, kantor pos. Kemudian nih, sesisipkan nih. Nah, ini di minggu lalu kita udah belajar cara untuk masukin gambar. Nah, kalau untuk masukin gambar, di bagian sini itu kan ada yang namanya itu 5 bagian ya. Ada sebaris, ada kemas teks, kemudian pisahkan teks, belakang teks, dan depan teks. Wait, lagi loading nih. Oke, nih. Sabar ya, saya lagi buka dari handphone juga. Yang lain gimana? Yang online yang gimana? Udah sambil dipraktekin tidak nih? Ya, coba dijawab saja ya. Udah sambil dipraktekin atau tidak? Gimana? Cara buat border di belakang. Nah, itu yang saya bilang nih, kayaknya tugas temennya itu, yang Joshua itu bukan ngerjakannya di dalam Google Form, bukan di dalam Google Docs gitu loh. Karena di dalam dokumen ini, nggak ada yang bisa buat untuk kasih latar di belakang. Sabar ya, handphone saya nge-lag banget nih. Bisa dari bagian mana nih, yuk? Kita belajar bareng nih. Tahan gambarnya nih, setahan, kemudian gimana? Kalau dari laptop gimana nih Joshua? Ayo, ini untuk share screen sebagai untuk multiple partisipan. Nah, ayo Joshua coba dibuka terus di share screen yuk, biar kita bareng belajar nih. Kalau dari laptop atau komputer kayaknya tidak bisa nih. Ayo Joshua, boleh di share screen yuk sama kita yuk, biar kita bantuin. Kita bareng-bareng mengerjakan. Ayo nih, coba di share screen aja nih. Dari HP saya bukan laptop. Nah, dari handphone juga bisa share screen loh kalau saya nggak salah. Oke, nih ya, coba saya pakai dari handphone ya. Nah, ini saya udah pakai dari handphone. Ini saya udah masukin gambarnya, tapi tidak bisa untuk buat jadi layarnya. Gimana nih? Nih saya udah tahan nama, nggak ada bentuknya nih. Kenapa nih? Ayo, jangan main-main nih. Nanti kita, itu sisi, untuk besarin gambar nih, kita klik gambarnya, ini kan bisa dibesarin nih sambil ditekan. Bisa? Yang lain gimana? Ayo coba praktekin ya. Ini gambarnya, diklik aja nih. Di ujung kiri kanan itu ada petak-petak kecilnya. Benar ya, ada petak-petaknya. Ini kita besarin dan bisa kita kecilin. Nah, ini yang mau saya bahas nih. Yang kita bahas di minggu lalu itu kurang nih.
di minggu lalu nih kita kan udah masukin gambar, benar ya? Kita udah masukin gambar kalau kita perhatikan dari komputer atau laptop. Nah, di sini ada kata, oke, nge-lag laptopnya nih. Nah, di sini ada kata yang namanya itu adalah ada 5 bagian. Sebaris, kemas teks, pisahkan teks, belakang teks, dan depan teks. Nah, ini sebesarin ya, bagi yang nggak nampak waktu offline nih. Nah, ini sebesarin di 5-nya ini ada bagian. Kalau dari handphone ada tidak nih bagian yang ini? Coba diperhatikan nih. Coba diklik gambarnya. Ada nggak bagian seperti begini? Sebaris, kemas teks, pisahkan teks, belakang teks, dan depan teks. Ada? Nah, bagi yang tidak ada, ini diklik gambarnya di bagian paling bawah itu. Yang bagian paling bawah itu kita klik aja tuh. Ada namanya pengemasan teks. Contohnya kalau yang dari online, saya kasih tunjuk dari handphone ya. Oke, wow. Rupanya sedari tadi praktek tidak ada share screen ya. Astaga. Sorry, udah sebesar ini. Ini yang saya bilang tadi, kalau misalnya dari laptop atau komputer, kita klik gambarnya itu, ada yang namanya titik 4, sorry, ada titik 5. Ini di bagian kita klik gambarnya, ada bagian 5 bagian. Ada sebaris, ada kemas teks, pisahkan teks, belakang teks, dan depan teks. Kalau dari handphone gimana? Nah, kalau dari handphone itu, ya sebesar ini. Nah, ini kalau misalnya kita klik gambarnya ini kita klik gambarnya, di bagian paling bawahnya itu ada seperti begini. Oke, kita klik aja itu bagian yang nomor 2-nya nih. Nomor 2 paling kanan itu namanya ada berbagai macam nih. Nah, di bagian situ ada namanya sebaris, kemas teks. Nah, nama kelimanya itu adalah pengemasan teks. Nah, jadi tugasnya adalah seperti begitu ya. Kita masukin nih, udah ada judulnya. Kemudian kita gimana? Terserah kita, kalau mau buat boleh, enggak. Tapi alangkah lebih baiknya dibuat ya, lebih bagus dikerjakan aja. Namanya kita sambil dipraktekin. Nah, ini contohnya nih, saya pilih aja Kota Medan nih. Berarti judulnya itu saya menjelaskan tentang Kota Medan. Nih, menjelaskan tentang Kota Medan, ini gambarnya kita buat di kiri. Kemudian ini penjelasannya kita buat di bagian sini. Nah, untuk isinya kita cari aja nih di Google, kita cari aja nih tentang Kota Medan. Saya ambil aja dari wiki ya. Wait. Nah, ini contohnya nih. Artikel utama tentang Kota Medan. Izin. Oke, silakan. Nah, ini ya. Nah, ini kita copy aja nih. Atau intinya menjelaskan tentang diri sendiri. Kamu jelasin aja tentang diri kamu sendiri. Kemudian masukin nih, yang saya lihat itu adalah ada gambarnya, kemudian kamu buat serapi mungkin. Nah, saya kan menggunakan yang namanya adalah kemas teks. Kemas teks itu bagaimana, berarti ada tulisan di samping gambarnya, ada tulisan di samping gambarnya nih, contoh. Nah, seperti begini, menjelaskan tentang Kota Medan. Nah, di minggu lalu kita juga udah belajar nih. Kebanyakan murid itu membuatnya seperti begini. Kalau kita perhatikan dibuat seperti begini, ini tulisannya masih belum rapi. Ketikannya masih belum rapi. Jadi cara buatnya gimana? Cara buatnya kita tinggal ratakan aja, kita buat rata kanan seperti begini semuanya. Nah, ini kita ratakan aja semuanya pakai rata kanan. Ini ya, rata kanan nih. Nah, jadi seperti beginilah yang saya minta. Gampang banget. Masukin gambar, kemudian ada judulnya, kemudian kamu jelasin aja tentang diri kamu sendiri. Nah,
Ini yang saya minta. Kan kalau dibuat kayak gini lebih rapi ya. Coba kita perhatikan nih, kalau tugas-tugas temannya dari kelas 7A, yang hari ini dikumpul ya, hari ini terakhir pengumpulan, hanya untuk diblok semua, kemudian dibuat rata kanan aja kayaknya sulit banget loh. Nah, kita pilih nih, contoh nih dari yang depan aja nih Adril ya. Adril tadi ada saya lihat ada hadir. Nih. Nah, ini kan kalau kita perhatikan nih dari tugas punya temennya nih, ini kan masih tidak rata kanan. Ada yang berada di sini, ada di sini, ada di sini, di sini, di sini. Nah, kan kita tinggal kita blok. Kalau menggunakan handphone gimana, Kalau menggunakan handphone, kita tinggal klik aja ini tahan lama, kemudian kita arahin nih, kita blok semua, kemudian kita buat yang namanya itu adalah rata kanan. Tapi dari semua tugasnya ini yang saya lihat ya, dari yang bagian ini, yang paling bagus itu masih Adril. Yang saya lihat, yang paling bagus itu masih si Adril. Karena Adril membuatnya lengkap ya, ada bidang transportasi, bidang pendidikan nih, tentang teknologi. Dia menjelaskan teknologi, transportasi, pendidikan, dan lain sebagainya. Tapi yang sesayangkan atau sekurangin dari yang dibuatnya, tidak rata kanan, tidak rata kiri kanan seperti begini. Nah, ini kan lebih rapi lagi ya, kalau misalnya kiri kanannya itu rapi semuanya. Oke? Nah, untuk topik kita hari ini, ada yang mau ditanyain tidak nih? Ini yang udah kita pelajarin sebelumnya. Bagaimana membuat ke tengah tulisannya dan lain sebagainya. Oke, nah ini sebentar absensi dulu ya. Absensi dulu, yang hadir saat ini ada 22. Coba semua yang online diberhentikan dulu, dibuka kameranya. Dibuka kameranya semau absensi. Joshua, Gilbert, Xavier, Jeffrey, Kin, Michelle, Felicia. Nah, untuk ujian kita ujian di tanggal berapa tadi saya bilang? Oke. Nah, kita ujian itu di hari Jumat jam 10. Nah, sebahannya itu apa? Nah, bahannya itu adalah dari pembelajaran kita kemarin, catatan PPT, pengenalan komputer dari catatan pertama kita kemarin, sistem operasi, dan Google Docs. Nah, jadi 3 catatan itu akan segabung, sebuat jadi tugasnya. Gimana? Kan itu agama tuh. Kalau hari Sabtu kan ada, kan agamanya setiap orang ada 1 atau 3 atau ada 6. Ayo, ini kan ada jelas-jelas loh ini. Ada agama Buddha, ada agama Kristen, ada agama Islam. Ya, berarti kan ujiannya ada 3. Nah, di hari Sabtu itu ada ujian agama dari jam 7.30 sampai 9.30, kemudian jam 10 sampai jam 12 biologi, 12.30 sampai 2.30 itu adalah bahasa Inggris. Nah, itu kan dari pihak sekolah yang buat. Nah, makanya tadi yang saya bilang, kalau misalnya di kelas 7A saya kasih topik baru, nanti di kelas 7B jadi telat. Jadi tidak ikut masuk ke pembelajaran. Makanya saya bilang, ini topik kita sebenarnya sudah habis. Nah, kalau kita mau bahas soal ujian, yang kelas 7B jadinya tidak dapat. Jadi kami buat keputusan kita seperti begini nih, belajar ulang atau mereview pembelajaran kita kembali.
Oke, nah ini yang udah dipelajarin ya. Nah, kalau misalnya kita udah buat seperti begini, apa lagi yang perlu kita buat supaya lebih menarik nih dari kasus yang sudah kita pelajarin kemarin? Nah, di sini sebenarnya ada satu hal yang masih kurang. Ayo, ada yang tahu tidak nih? Jika misalnya kita membaca koran, ada mirip ya, udah ada judul, ada gambar, kemudian ada penjelasannya. Nah, dari penjelasan ini apa yang kurang jika kita perhatikan? Ayo, coba dijawab soalnya nih. Sudah share screen nih ya, dari yang offline atau online nih. Ya, coba dijawab soalnya ya. Apa yang kurang dari bagian ini? Tata tulisnya maksudnya tata tulis gimana nih? Ayo. Nah, ini sudah ya. Nah, apa yang kurang dari penulisan ini jika kita perhatikan? Terlalu rapat. Oke, bukan itu nih. Ada lagi? Ya, saya kasih tambah nilai nih. Saya kasih tambah nilai 5 untuk ujiannya. Pertanyaannya apa, Sir? Ayo, apa yang kurang dari sini di bagian penulisannya? Fontnya, Sir. Jenis tulisannya, bukan juga. Fontnya, bukan juga. Jika misalnya ini akan dicetak dalam bentuk koran, apa yang kurang dalam penjelasan ini? Huruf besar, ini kayaknya ada banyak banget nih huruf besarnya nih. Backgroundnya, boldnya. Gimana? Space-nya, tidak juga. Ngambilnya malahan dari Wikipedia loh. Nah, siapa yang nulis? Bukan. Nah, ini ya. Nah, kalau untuk penulisan nih, banyak sekali nih saya perhatikan dari murid semuanya, jika diberikan tugas seperti begini, benar-benar dari copy dan paste tanpa dibaca. Nah, yang kurang dari sini, tulisan bagian ini. Nah, ini berwarna biru. Nah, banyak banget orang yang ngambil penulisannya itu tidak memperhatikan. Ada yang berwarna biru lah, atau yang ada garis bawahnya lah, sedangkan yang lain itu tidak ada seperti begitu. Nah, jadi itu yang banyak membuat murid itu jika diberikan tugas, dapat dikurangin nilainya, karena dia tidak memperhatikan. Nah, jadi bagian sini, kita blok, kita ubah warnanya menjadi warna hitam, kemudian dan lain sebagainya. Oke, ini ya, ini ada warna biru, kita pilih nih warna hitam nih. Nah, kemudian tulisannya kita balikin seperti biasanya. Nah, ini yang saya maksud. Jadi kalau misalnya ada tugas lain dari guru membuat seperti begini, diperhatikan. Jangan sampai dari Wikipedia itu diambil semuanya. Oke, boleh ya. Contoh nih kita cari aja tadi nih, Kota Medan, Wiki. Nah, kalau dari dari Wikipedia itu biasanya. Nah, ini yang saya bilang nih. Biasanya itu ada angka 11-11-nya seperti begini. Kalau yang sering mencari dari Google mengenai Wikipedia nih, ada yang angka 11-11-nya begini. Nah, itu banyak banget murid juga ikut mengcopy. Oke, nih ada angka 11 di sini. Kemudian kalau kita perhatikan lagi nih, di dalam tulisannya juga kadang nih ada angka 2-nya dan lain sebagainya nih. Kita cari aja nih. Nah, itu yang tadi saya bilang nih ya. Kalau misalnya ada tugas, ini dibuat jadi warna biru, warna hitam ya. Samain dengan tulisan-tulisan lainnya. Oke. Nah, itu adalah tips and triknya. Nah, ini pembelajaran kita udah lewat 32. Kita akhirin aja dulu sampai sini ya. Kita akhirin sampai sini, nanti saya buat dulu di dalam Google Classroom-nya. Yang mau tambah nilai atau menjelaskan tentang dirinya sendiri.
Isinya itu bebas, apa kesukaan kamu dan lain sebagainya. Oke, saya tunggu sampai 3 hari dari sekarang ya, karena kan gampang banget tuh tugasnya ya. Nanti saya buat. Bagi yang mau kerjakan silakan, bagi yang tidak juga tidak masalah. Oke, kita akhirin dulu sampai sini. Kita berjumpa di minggu depan dan bye-bye. Gimana? Tambahan nilainya berapa?